Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal a'idhin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Amma ba'd. Sahabat Expresso dimanapun berada, di studio maupun dimanapun berada, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin di kesempatan yang sangat mulia ini, di hari Fitri, tepatnya di hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Kita masih berikan kesempatan, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa merayakan hari yang luar biasa ini. Sholawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saja kita termasuk umat Rasulullah yang berhak mendapat syafaat dari beliau, khususnya syafaatul utma besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Expresso, terutama yang ada di studio, alhamdulillah di hari ini adalah hari kemenangan kita. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin Pak Asin, Mbak Ulfa, Mbak Murni, selama kita bersosialisasi, berkegiatan di SMA Negeri 1 Soko, ada kekhilafan, kesalahan yang sengaja maupun tidak, mari kita saling memaafkan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Mbak Ulfa, Mbak Murni, Pak Asin, Pak Sol. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Idul Fitri, kita sudah selama 1 bulan penuh, ya kan? Kemarin kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita sudah ditempa dengan berbagai amalan ibadah, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, yang sangat luar biasa. Semoga dengan ibadah puasa kemarin itu kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat taqwallah, karena esensi daripada puasa Ramadan nanti adalah menghasilkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Expresso dimanapun berada, khususnya yang ada di studio, di Indonesia, di negara kita ini ada suatu tradisi yang sangat unik, ya kan? Setiap Lebaran itu biasanya identik dengan kegiatan halal bihalal. Itu aneh loh, itu kemungkinan adanya ya hanya di Indonesia. Ada tradisi mudik, halal bihalal, itu insya Allah adanya ya hanya di Indonesia. Oleh karena itu ini sangat-sangat menarik, sangat unik, kekhasan yang ada di Indonesia ini. Nah, berkaitan dengan itu semuanya, monggo barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, yang ditanyakan berkaitan dengan halal bihalal yang merupakan tradisi yang khusus yang ada di Indonesia ini. Monggo, ada yang ditanyakan? Terima kasih Pak Sol, selamat Idul Fitri. Sami-sami Mbak Ulfa, Pak Sol, Pak Asin dan juga Mbak Murni dan juga semua sahabat Expresso. Yang ingin saya tanyakan
mengenai halal bihalal ini, Nggih. bagaimana hukumnya halal bihalal ini dan apakah sesuai dengan syariat Islam? Begitu Pak Sol. Baik, terima kasih Mbak Ulfa atas pertanyaannya. Sangat menarik sekali bagaimana hukum daripada pelaksanaan halal bihalal. Halal bihalal sendiri sebetulnya untuk saling menghalalkan ini hukum secara tekstualnya ya, secara langsung dari syariat agama Islam itu tidak tersebutkan secara langsung. Karena ini merupakan salah satu tradisi yang ada di Indonesia. Namun nilai-nilai yang ada di halal bihalal ini tidak melenceng atau sesuai dengan syariat agama Islam. Yaitu halal menghalalkan saling meminta maaf. Karena kan gini Mbak Ulfa, kita sebagai makhluk sosial terkadang kesehariannya disengaja maupun tidak itu pastilah ada ketersinggungan. Saya dengan Pak Asin, dengan Mbak Ulfa, dengan Mbak Murni, dengan semuanya saja pasti dalam kesehariannya itu ada hal-hal yang disengaja maupun tidak itu ada ketersinggungan. Oleh karena itu dengan momentum Lebaran halal bihalal ini kita berusaha untuk saling memaafkan. Jadi ya gak masalah, tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, yang artinya hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Sahabat Ekspreso yang budiman, artinya apa? Bahwa perilaku memaafkan ini sudah sesuai dengan anjuran agama Islam dan juga termaktub dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22 tadi. Jadi secara hukum ini tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam. Toh isinya itu kan saling memaafkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada yang lain? Ini Pak Sol, mungkin ada satu lagi yang saya pertanyakan. Mungkin batasan-batasan waktu halal bihalal itu seperti apa? Ini sangat menarik sekali. Terima kasih Mbak Murni. Memang betul sekali. Terkadang itu kita itu terlalu terjebak pada euforia yang berlebihan, ya kan? Apalagi anak-anak muda dengan momentum halal bihalal saling memaafkan terkadang lepas kontrol. Terkadang justru yang sebetulnya dibolehkan oleh syariat agama Islam tetapi justru itu menerjang syariat yang agama Islam karena berlebihan. Contohnya secara hukum fikih syariat Islam bahwa lawan jenis itu kan tidak boleh berjabat tangan kecuali muhrim, saudara, anak, ponakan. Tapi kalau di luar itu kan tidak boleh. Oleh karena itu ya jangan seperti itu. Contoh lagi, halal bihalal digunakan momentum. Biasanya kalau di Indonesia itu ada kegiatan namanya apa itu? Reuni. Ya, seperti reuni. Itu bagus sebetulnya, berkumpul dengan keluarga, ajang silaturahmi itu bagus. Tapi terkadang di beberapa tempat, di beberapa daerah itu justru terkadang ada yang berlebihan. Maksudnya dibuat ajang yang tidak benar. Contohnya pamer. Nanti reuni yang si A membawa mobil membangga-banggakan, alhamdulillah kita. Ya mungkin itu baik, tapi ternyata terkadang ada hal justru yang lain merasa tersinggung. Ya, jadi niat baik itu ya harus melihat situasi kondisi. Jangan sampai niat baik ini justru nanti menimbulkan masalah baru lagi. Jadi batasannya adalah sah-sah saja asalkan jangan berlebihan, jangan sampai menabrak syariat ajaran agama Islam. Mungkin itu Mbak Murni yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Sol. Oke, ada lagi? Saya Pak Sol, karena Mbak Ulfa, Mbak Murni juga tanya, saya juga ingin bertanya. Oke, monggo Pak Asin. Tentang hikmah halal bihalal, kan tadi di awal podcast ini Pak Sol bilang bahwa halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Terus hikmahnya apa? Tradisi itu yang hikmahnya apa untuk orang Indonesia supaya ada halal bihalal itu? Baik, terima kasih Pak Asin atas pertanyaannya.
hikmah daripada kegiatan halal bihalal sebetulnya sangat banyak sekali. Saling memaafkan. Yang pertama hikmahnya adalah dengan halal bihalal kita bisa membersihkan hati dari sifat iri, dengki dan dendam. Ya kan? Orang itu kalau sudah sama-sama terbuka, saling memaafkan, apa yang ada dalam diri hati itu paling tidak sudah dibrolkan atau sudah disampaikan, ya kan? Saling memaafkan. Artinya dengan halal bihalal ini paling tidak kita akan sedikit mengurangilah rasa iri, dengki dan dendam yang ada dalam hati kita kepada siapapun. Kemudian yang kedua, dengan halal bihalal ini bisa mempererat tali silaturahim. Ya kan? Ya. Karena mungkin kesibukan kita kesehariannya, ada yang kerja di sana, di sini, sanak famili yang berjauhan, momentum lebaran digunakan momentum bersilaturahim, mempererat tali kekerabatan atau persaudaraan. Mungkin Mbak Ulfa yang keluarganya di Jakarta atau di mana, biasanya momen lebaran ini berkumpul sanak keluarga, saling menyapa, saling memaafkan. Mudik. Lah ini bahasa mudik ini adanya di Indonesia. Jadi sangat luar biasa. Itu adalah salah satu hikmah daripada halal bihalal. Kemudian yang ketiga, dengan halal bihalal ini, kalau tadi mengurangi rasa iri dengki, dengan halal bihalal ini juga bisa menumbuhkan sikap rendah hati. Maksudnya gimana? Rendah hati itu maksudnya kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tidak mudah loh. Memaafkan, kita minta maaf itu sulit, tapi terkadang memberi maaf itu juga tidak mudah. Dengan kita meminta maaf, kita juga memberikan maaf pada orang lain, berarti kita merasa bisa rendah hati. Jangan sebaliknya rendah diri, tapi rendah hati harus. Karena kalau tidak rendah hati berarti jadinya kita menjadi orang yang sombong. Yang selanjutnya mungkin hikmahnya adalah dengan halal bihalal itu bisa menjaga persatuan dan kerukunan. Apalagi Pak Asin, Mbak Ulfa, Mbak Uni dan sahabat EXO semuanya, bahwa kemajemukan yang ada di Indonesia itu kan sangat luar biasa. Kita hidup di masyarakat kan tidak hanya satu suku, ya kan, tidak hanya satu agama. Terkadang dengan halal bihalal, sanak famili kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin berbeda dengan agama kita, berbeda dengan suku kita, momentum ini terkadang digunakan untuk saling mempererat persatuan dan kerukunan, persatuan. Itu Pak Musin mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan hikmah halal bihalal. Cukup ya? Saya kira cukup kajian pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga melalui tempaan berupa puasa Ramadan dan hari ini adalah hari kemenangan kita bersama, Hari Idul Fitri ini, betul-betul kita tercipta sebagai manusia yang fitrah atau bersih dari dosa-dosa yang telah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.